Kalau mau mati-mati aja. Yang penting lahirin dulu itu anakmu. Suamimu sudah capek nungguin kamu lahiran tahu. Weleh. Sak jeki urepe Mbak Inem Jogja ya pengen ngerukupin orang pakai bagor ya baru sekarang ini. Ya aku pengen ngerukupi itu yang ngomong itu pakai bagor tak uncal kayak di selokan. Jadi guys, lewat di FYP Cak Inem Jogja itu ada seorang wanita yang sedang berusaha melahirkan anaknya secara normal. Ya dalam kondisi dia itu panik bagaimana cara melahirkannya, stres, itu ada omelan dari ibu mertuanya. Yang mana dikatain cepetan lahiran, kita sudah capek 5 hari, kamu ini kenapa itu? Sudah diperingati sama bidannya, Bu jangan dimarahin, disemangati. Masih aja bilang, tuh dengerin tuh bidannya, gara-gara kamu semua capek semua, mati aja sana, yang penting anaknya lahir. Allah ya Tuhan, tolong ya, tolong itu ya, keruwesen lambene kuwi sing ngomong itu ya. Jadi orang melahirkan itu butuh support ya. Makanya pentingnya di saat kita melahirkan itu didampingi suami. Karena suami di samping kita memberikan support itu adalah salah satu mempermudah dalam hal melahirkan. Yo, bukan malah diomeli, dikata-katain. Kita ini belum pernah melahirkan. Aku aja ya, yang belum pernah melahirkan. Di saat mau melahirkan normal, aku teriak-teriak, dikatain sama susternya. Ngapain teriak-teriak? Bikinnya aja nggak teriak-teriak. Siapa bilang bikinnya nggak teriak-teriak? Saya bikinnya teriak-teriak, sus. Ya. Orang namanya belum pernah melahirkan itu kan bingung ya, panik ya, kita gimana ya, rasanya yang sakit sekali. Di saat digunting gembusku sama dokternya itu nggak kerasa apa-apa, karena lebih sakitnya kontraksi. Jadi kalian ini tolong ya, kalau mendampingi anaknya, menantunya, istrinya, tolong diberi support dan semangat, bukan malah dikata-katain. Kurusan lambene guys, kurusan lambene. Tahu kan yang lagi viral yang ini nih, mertua yang ngomelin menantunya pas lagi lahiran. Nah ini nih, gue masih heran gitu. Gue kalau jadi bidannya di situ, gue udah gak ngomong santai lagi. Gue bakalan kayak gini. Ibu coba tadi ngomong sekali lagi. Tolol, udah tua tolol. Bu, kayak gak pernah ngelahirin aja. Emang ibu pas ngelahirin anaknya tuh dising-singin kayak gini, kayak gitu. Mau ngelawan ya, kasihan yang ini udah mengandung selama 9 bulan. Lu cuma nungguin 3 hari doang ngomel-ngomel. Ibu sesama perempuan harusnya ngerti dong. Ini kan ibunya hamil karena dihamilin sama anak ibu. Mikir dong, Bu. Nah kurang lebih kayak gitu. Maksud gue kok bisa ngomong kayak gitu nih ibu-ibu. Ciri-ciri ibu-ibu yang ribet mulu nih sama menantunya nih. Emang julid, dasarnya julid. Bu udah tua, sadar yuk. Gak boleh kayak gitu ya Bu, lain kali. Suami tolol. Namanya tolol nih, suaminya tolol. Ada orang tua sendiri bilang biar anakmu mati aja. Jadi ini aku tadi nonton berita lagi mas. Tahu gak mas? Ini kenapa aku bilang suami tolol, tahu gak kamu? Itu suaminya kan di samping dia tuh, mertuanya marah-marah dia lagi pas mau lahiran. Coba bayangin, mau lahiran dimaki sama mertua sendiri. Udahlah kesehariannya dimaki, pas mau lahiran dibilang apa, kata-kata yang kasar. Mati aja lah kau, biar anaknya lahir gak apa-apa. Tai kucing mertua kayak gini sih, gak punya otak nih. Kita lihat videonya bunda, jangan marah ya, jangan kesel dulu, tahan dulu, kita nonton cuplikannya. Buat para bunda-bunda udah pernah dengar belum mertua jahat yang jahanam ini? Sampai bidannya bilang, jangan begitu bun, kasih dia semangat. Ini yang salah tuh suaminya sih. Ini udah pasti salah suaminya bang. Kenapa? Suaminya kan di samping dia. Istrinya udah mau melahirkan 3 hari 4 malam, gak keluar-keluar anaknya ya kan. Ini tenang kan, kayak mertuanya kasih keluar dulu, kayak dibuang ke laut, kayak mertua sampah kayak gitu. Kalau aku dapat kayak gitu sih, tetap aku emosi. Sebagai istri, masa digituin? Setuju gak kamu bun? Dia juga cewek, ya kan? Si anak yang melahirkan juga cewek. Sama-sama cewek, masa gak pengertian? Goblok emang, mertua sampah. Capek sebenarnya ngucap amit-amit cabang bayi gue punya mertua. Aduh kata gue, biar mati juga tapi kau lahirkan dulu itu anak tuh. Apa benjir kata gue? Aduh kenapa mas begitu? Kita juga capek, kau kira kode gak capeknya juga nunggu capek 3 hari 4 malam. Kata gue, lu ngelahirin gak? Lu ngelahirin gak sekarang lu tanya? Sekarang banget yang lagi ngelahirin ini siapa? Siapa yang ngandung 9 bulan siapa? Aduh ngajak ribut betul-betul. Kalau misalnya dia tuh hamil, itu juga karena ulah anak kau hamilin, tau gak? Nggak masalahnya itu kan kalau misalnya dia mau ngelahirin itu kan harus dikasih semangat, dikasih apa, dikasih apa. Nggak usah diomelin. Itu aku juga dari anaknya juga, aduh, nih gue keluar gimana nenek gue seram kali. Nggak sih, bukan seram, tapi lebih ke sakit jiwa. Gila, disuruh kayak ya udah nanti mati lu belakangan aja, yang penting lu ngelahirin anak dulu. Itu menurut gue statement tersakit sih yang dikeluarin kalau misalnya orang lagi lahiran lu gituin. Kata gue. Terus kalau lihat itu muka bidannya tuh udah
bidannya ya, aku tinggalkan dulu itu yang lagi melahirkan sebentar aja. Ku ajak ribut dulu itu. Kayak nggak deh, kalau jadi bidannya aku selamatkan dulu anaknya dulu kan. Kalau udah lahir segala macam baru ku parani itu mertuanya kayak aduh. Ku cuma bisa doakan semoga anaknya sehat, mbaknya juga sehat. Kalau misalnya nanti suamimu nggak ngebelainmu mbak, langsung ngebelain si mertuanya itu, udahlah ceraikan saja, ceraikan. Udah seliweran belum tentang hebohnya kasus ini? Dari kasus ini Bu Bidan mau kasih satu pesan buat ibu hamil, ya. Satu lembar namanya lembar P4K, itu ditanyain sama Bu Bidannya, pendamping persalinannya siapa? Nah, Bumi harus tentukan siapa pendamping persalinannya, arti yang akan mendampingi saat proses melahirkan. Kalau pilihannya biasanya suami, maka yang harus masuk di ruang itu saat persalinan berlangsung adalah hanya suami. Oh mungkin saudaranya, mertuanya mau support, boleh. Tapi yang masuk ke ruangan itu adalah orang-orang yang mensupport. Ingat, pendamping persalinan itu tujuannya mensupport ibu, ya. Kalau tujuannya malah menambah beban ibu, buat apa mertua di situ? Ya enggak? Mertua mau masuk ke bulan, boleh. Tanda kutip, yang memberi dukungan yang baik-baik. Hormon bahagia harus muncul di saat persalinan supaya kekuatan itu datang. Tapi bagaimana ibunya kuat kalau sekitarnya ini tidak mendukung? Itu Bu Bidannya masih sabar loh, ya, nggak ada negur ibu sekalipun. Kalau saya yang jadi bidan di situ, saya keluarin dari ruangan. Ngapain? Kita seluruh bidan Indonesia itu bersusah payah agar tidak terjadi angka kematian ibu. Tapi ibu mertua yang di video ini dengan lancangnya bilang silahkan mati, tapi keluarkan dulu cucu saya. Hei, ibu juga tahu bagaimana mengeluarkan anak dulu kan, susah payah. Ibu mending nungguin doang, kagak sakit. Stres nih, ibu kayak gini, stres. Padahal ibu lo bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Yang sampai ada mertua yang kayak gini lagi ya. Kalau capek pulang, gak usah nambah-nambahin beban. Beredar video seorang ibu memarahi menantunya sedang bersalin. Ya Allah Bu, dengan sembarangnya dia mengatakan bahwa biar mau kau mati asalkan lahir dulu anakmu. Artinya itu biarlah kamu mati, yang penting kamu lahirkan dulu anakmu. Semua orang tahu itu melahirkan itu antara mati dan hidup. Tapi kalau saya di posisinya itu menantu dan kemudian sudah lahir itu anak, tidak bakalan saya kasih ketemu itu anak mertua yang modelan begitu, tidak bakalan saya kasih ketemu. Dan parahnya, para nakes yang ada dalam ruangan tersebut tidak ada yang menegur ibu itu. Padahal sudah dijelaskan di situ bahwa orang yang mengganggu persalinan itu dikeluarkan, jangan dikasih masuk orang kayak begitu. Kita yang nonton saat Indonesia yang nonton ini yakin dan pasti jengkel banget sama mertua dan juga nakes yang ada dalam ruangan itu. Orang kayak begitu kok nggak ditindaki. Ingat, banyak kasus terjadi ibu memutilasi anaknya kemudian membuang karena apa? Dia mendapatkan kekerasan verbal dari orang terdekat. Kekerasan verbal dibawa ke suatu hukum itu tidak berlaku teman-teman. Yang kebanyakan kala itu adalah yang korban. Kenapa? Kekerasan verbal itu tidak ada bukti yang tampak. Karena kekerasan verbal itu menyerang mental dan psikis. Jangan sampai mertua ini ikut campur dalam mengurus anak cucunya nantinya. Info ibu ini gimana? Memang masih banyak sisa-sisa mertua penjajahan Belanda kayak gini. Cocoknya itu kok jumpa menantu yang modelannya kayak aku gini. Baru pas, aku lagi udah sibuk ngeden ini. Kayak mana anaknya keluar, kau bilang apa? Hah? Kau bilang apa? Mau mati nanti dulu aja, kau keluarkan dulu anak itu. Mana? Anak laki-laki kau yang menghamili aku, kau kandangnya apa kau rantai anak kau? Ini penderitaan kau nggak sampai di situ aja. Kalau aku tengok-tengok ya nanti nih ya. Kalau kau nggak netek anak kau nanti dia tinggal bilang gini. Itu loh mamanya males netek anaknya, gila-gila main handphone aja. Makanya aslinya seret jadi kering itu alasan dia aja biar nggak capek dan jaga anak, biar gampang aja dia pakai support. Kasian loh anakku udah kayak gini kerja setengah mati masih lagi mau beli susu kasih anaknya. Itu nanti yang keluar, belum lagi nanti bilang kayak gini sama tetangga. Itu semenjak bunting baru melahirkan anak satu kok tengok badannya sudah jelek kali, mertua anjing. Masa baru melahirkan aja nyuci piring aja nggak bisa makan, harus di kamar. Kayak gitu lagi nanti cekaknya, kau tengok. Kalau tahu kali aku sisa-sisa mertua penjajahan Belanda ini memang nggak bisa diharap banyak. Taunya dia suruh anak laki-laki itu menghamili orang. Nanti pun ya kayak rasaku ya kan. Kalau anak laki-laki membantu kau jaga anak nanti diceritainnya. Kok kalau jadi laki-laki kok kayak gitu kali sih? Mau kalau kan nuruti bini kau itu. Masa cuma satu anak aja nggak sanggup dia jaga. Aku jaga kau, abang kau, adik kau. Adik kau yang paling kecil 4 anak aku sekali ku jaga sendiri, kau tahu. Bini kau terlalu kau
Bayangkan sedang berjuang antara hidup dan mati di ruang bersalin. Tapi bukannya dukungan, justru dimarahi oleh mertua sendiri. Video viral ini menggemparkan netizen, termasuk Inem Jogja yang langsung angkat bicara. Apa katanya, dan kenapa banyak yang merasa ini bukan sekadar urusan keluarga? Yuk kita bongkar faktanya. Video berdurasi kurang dari 1 menit ini memperlihatkan seorang wanita yang tengah berada di ruang bersalin. Diduga baru saja melahirkan. Sedang dimarahi oleh sosok yang disebut-sebut sebagai ibu mertuanya. Suasana yang seharusnya penuh haru dan kelegaan justru berubah jadi tegang. Dalam video itu, terdengar suara lantang sang mertua yang memarahi si menantu dengan kata-kata bernada tinggi. Diduga, kemarahan itu dipicu karena proses persalinan dianggap menyusahkan atau tak sesuai harapan keluarga. Video ini langsung viral di media sosial. Banyak yang merasa marah dan geram dengan perlakuan tersebut. Salah satunya adalah Inem Jogja, seleb TikTok yang dikenal ceplas-ceplos tapi penuh empati. Dalam unggahannya, Inem berkata, "Lah, wong lagi lahiran kok malah dimarahin. Lah ini yang salah siapa? Masak orang duwe atipo, Bu." Ia juga menambahkan, melahirkan itu perjuangan hidup mati loh. Jangan cuma pengen cucu tapi enggak mikirin kondisi ibunya. Pernyataan Inem ini langsung disambut banyak dukungan dari netizen. Tak sedikit yang membagikan pengalaman serupa, merasa kurang dihargai oleh keluarga pasangan saat sedang berada dalam kondisi rapuh pasca melahirkan. Reaksi publik atas video viral ini langsung membludak. Banyak yang geram, sedih, bahkan terpicu untuk membagikan pengalaman pribadinya. Berikut beberapa komentar yang mencuri perhatian. Inem bener banget, lahiran itu perjuangan. Bukan tontonan buat nyalahin orang. Gimana bisa ada mertua segalak itu pas menantu lagi berjuang melahirkan? Kurang empati banget. Salut sama Inem Jogja. Ngomongnya ceplas-ceplos tapi mewakili suara banyak perempuan. Baru kali ini lihat ibu mertua marah pas lahiran. Bukannya bantu, malah bikin trauma. Aku dulu juga sempat dimarahin mertua gara-gara caesar. Katanya nggak alami. Sakit hati banget waktu itu. Semoga video ini jadi pelajaran buat semua calon mertua. Hargai dan dukung menantu, apalagi saat mereka bertaruh nyawa. Kasus viral ini menjadi cerminan nyata bahwa proses melahirkan bukan hanya perkara biologis, tetapi juga ujian besar secara mental dan emosional. Seorang wanita yang tengah bertaruh nyawa seharusnya mendapatkan dukungan penuh, bukan justru disudutkan dengan tekanan dan amarah. Apalagi dari orang yang semestinya menjadi bagian dari lingkaran terdekatnya, seperti mertua. Pernyataan dari Inem Jogja berhasil menyuarakan keresahan yang selama ini mungkin banyak dipendam perempuan. Tidak sedikit wanita yang merasa posisi mereka sebagai istri, menantu, dan ibu justru terabaikan saat menghadapi momen paling rentan dalam hidup mereka. Komentarnya yang lugas namun penuh empati menjadi pengingat keras bahwa empati bukan hanya soal kata-kata manis, tetapi juga soal tindakan nyata di saat yang paling dibutuhkan. Lebih dari sekadar konten viral, kejadian ini menyentuh isu yang lebih dalam, tentang bagaimana dinamika kekeluargaan di Indonesia masih seringkali menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang adil. Semoga lewat insiden ini, masyarakat semakin sadar pentingnya membangun lingkungan keluarga yang suportif, menghargai perjuangan seorang ibu, dan mengedepankan rasa hormat dalam setiap kondisi, termasuk saat proses melahirkan. Karena pada akhirnya, kehadiran seorang bayi ke dunia harusnya disambut dengan cinta, bukan dengan bentakan. Kisah ini semoga bisa jadi cermin bagi kita semua, terutama bagi para orang tua dan calon mertua. Melahirkan bukan cuma soal hadirnya cucu, tapi juga tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental sang ibu. Yuk, biasakan untuk hadir sebagai pendukung, bukan penekan. Karena di balik seorang anak yang lahir, ada ibu yang telah mempertaruhkan nyawanya. Kalau kamu punya pengalaman serupa atau pandangan lain soal video ini, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan update viral lainnya.